Halo teman-teman Rise and Shine, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Monica Sinaka di Rise and Talk. Anyway, hari ini aku punya kabar. Aku baru aja warnain rambut, actually aku nggak gitu suka dengan hasilnya, but anyway, it's okay lah ya. Kadang-kadang memang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, hari ini aku mau sharing tentang pengalaman aku. Jadi kemarin aku sempat mikir-mikir apa ya yang bisa aku sharingkan di Rise and Talk next episode. Dan aku teringat pada satu pengalamanku beberapa waktu lalu tentang bagaimana menyapih bayi ataupun anak yang beberapa waktu lalu aku pernah lakukan. Oke, for your information, aku punya seorang anak. Sebenarnya ini adalah anakku yang kedua, karena anakku yang pertama dalam usia kandungan ke-6 bulan, dia sudah dipanggil Tuhan duluan. So, aku merasakan yang namanya air susu keluar, air ASI itu tetap keluar pada saat bayi yang sudah meninggal itu semalam sebelumnya aku lahirkan. Dan itu memang suatu pengalaman yang luar biasa banget untuk aku bisa melaluinya, ya kan, karena nggak mudah. So, di kehamilanku yang kedua, aku bersyukur anakku sangat sehat dan ASIku juga bisa keluar. Terus ada kabar baiknya adalah aku memberi ASI anakku sampai usia 3 tahun. Ya, aku memang benar-benar maksimalin. Yang pertama adalah karena air susunya memang masih keluar. Kemudian yang kedua adalah memang siapa sih yang nggak... saya rasa semua orang nggak akan pernah menyangkal tentang bagaimana luar biasanya kandungan yang ada dalam air susu ibu, ya kan? Terus yang ketiga adalah pasti akan jauh lebih hemat juga, meskipun waktu itu sudah mulai aku campur ya, artinya nggak pada usia 2,5 sampai 3 tahun itu benar-benar sudah ada susu formula dan juga air susu ibu. Nah, di usia yang ketiga aku mulai berpikir untuk menyapi anakku pada waktu itu. Terus yang aku lakukan mulai bertanya-tanya dong, ya kan. Ada satu ide, nanti di bagian payudaranya dikasih tinta gitu, supaya ketika nanti waktu anakku minum ASI akan kelihatan serem gitu. Terus aku juga sempat tanya lagi sama teman aku yang lainnya, kalau pengalaman dia waktu itu adalah dia kasih jamu apa ya, yang pahit itu apa ya, kok tiba-tiba aku lupa. Oke, pokoknya ini adalah sebuah jamu yang brotowali kalau nggak salah ya, gitu. Jadi diolesin, di bagian putingnya diolesin jamu brotowali, supaya ketika dia nanti minum ASI dia ngerasa mungkin pahit, abis itu dia kapok gitu. Terus ada lagi, ya banyak banget lah. Sementara dari mamaku sendiri tuh sudah mempush aku untuk, ayo dong, dia sudah waktunya anak lo untuk di stop ASInya, karena dia udah kegedean kalau buat nenek. So, aku mulai berpikir, apa yang, adakah cara lain gitu yang mungkin lebih nyaman untuk aku secara pribadi dan juga anakku. Kayaknya kalau langsung lakukan ide-ide yang tadi, menurut aku kok agak gimana gitu. Bukankah ini juga seorang anak yang masa sih kayak kasih efek jera gitu. Efek jera untuk tidak minum ASI. Aduh, kayaknya kok sayang banget. Akhirnya aku mulai berpikir, kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan untuk menyapi anakku waktu itu. So, ting, akhirnya muncullah sebuah ide, ya kan. Aku mau mencoba untuk melakukan lobbying, ya. Jadi istilah lobby, istilah skill komunikasi itu ternyata sudah bisa dipraktekkan pada anak balita sekalipun. So,
beberapa setengah bulan, bukan setengah bulan, sorry, setengah tahun sebelum aku memutuskan untuk menyapi anakku, yang pertama waktu itu adalah aku pasti berdoa, ya, berdoa supaya ini kan sebuah hubungan yang begitu intim sekali ya antara ibu dan anak tentang menyusui itu sendiri. So aku pertama mengucap syukur, lalu aku berdoa supaya proses ini pun bisa berjalan dengan nyaman ya, baik ibu dan juga anak. Kemudian yang kedua adalah supaya informasi dan how to say-nya aku ke anakku waktu itu bisa diterima juga. So, akhirnya aku memutuskan untuk melakukan komunikasi dengan anakku yang waktu itu masih umur 2,5 tahun. Menuju usia 3 tahunnya, artinya kita punya spare waktu 6 bulan untuk mempersiapkan itu. So, aku mulai ngobrol sama anakku, tentunya kita cari waktu yang nyaman buat dia. Misalkan pada saat dia menjelang tidur, atau sambil dia nemenin main gitu. Bilang bahwa nanti pada usia 3 tahun, anakku, kita mencoba untuk nggak nenen lagi ya, gitu. Anyway, jawaban anak atau merespon anak itu tentu macam-macam. Ada yang nggak mau gitu, atau penolakan gitu dengan cara apapun. Itu adalah respon yang wajar ya. Apalagi untuk case-nya anakku adalah dia 2,5 tahun dan nanti pada usia 3 tahun, artinya dia 3 tahun full, dia tuh nenen sama maminya. Jadi hampir setiap hari, setiap kita lagi bermain bersama, aku selalu ajak dia ngobrol, ajak dia diskusi bahwa nanti dengan bertambahnya waktu berarti kamu semakin keren loh. Nah kalau semakin keren itu artinya sudah mulai nggak nenen lagi ya gitu. Lalu mulai aku ajak ngobrol juga pada menjelang tidur, dan itu cukup efektif karena pada saat tidur kan dia sudah jauh lebih rileks, ya kan. Nah pada saat dia tidur, aku coba untuk ajak dia untuk kasih tahu, sebentar lagi mau ulang tahun loh. Nanti pada usia 3 tahun, biar semakin lebih keren lagi, karena udah tambah gede kan, nanti udah nggak nenen lagi ya, gitu. Awal-awalnya mungkin tidak terlalu berhasil ya, dan tidak selalu berhasil. Cuman yang pertama adalah kitanya sendiri harus yakin bahwa anak itu bisa kok, dia punya kemampuan untuk berkomunikasi dan menerima komunikasi itu, hasil dari apa yang kita obrolin gitu. Jangan lupa, kan kita juga sudah sebelumnya berdoa, ya kan, artinya juga Tuhan juga bekerja di dalam upaya-upaya yang kita lakukan pada saat kita mau menyapi anak kita. And then tibalah waktu dimana anakku akan berulang tahun yang ketiga. Nah kebetulan waktu itu dia sudah mulai masuk di kelas kelompok bermain. So kebetulan waktu itu juga belum pandemi, jadi kita bisa ulang tahunan bareng teman-temannya di kelas. So, tibalah di mana hari itu adalah hari kita mau merayakan ulang tahun anakku di kelasnya bersama dengan teman-temannya. Nah, jangan lupa ya, itu hampir setiap malam aku sudah sounding ke dia bahwa nanti pada usia ke-3 tahun, tepat persis, anaknya mami udah nggak nenen lagi, gitu. Sampai waktu itu respon dia diem. Itu sudah mulai 6 bulan terakhir ya, yang awalnya pasti akan ada penolakan gitu lah ya. So, setelah hari dimana anak itu sudah selesai have fun sama teman-temannya di kelas, ngerayain ulang tahun gitu kan, bagi-bagi hadiah dan lain sebagainya, tibalah kita pulang ke rumah dan jam tidur siang.
Itu adalah satu momen yang gak aku bisa pernah lupakan sampai hari ini, karena itu adalah satu step yang penting ya, karena itu menyangkut tentang satu relation antara mommy dan juga anak. Nah, biasanya dia tuh sebelum tidur siang itu dia nenen dulu gitu. Nah, seperti biasa setelah makan siang, setelah buka-buka kado, waktunya dia tidur siang. Dan waktu dia sudah mulai tidur, dia bilang, "Mommy, dia mau nenen," gitu. Terus aku bilang, "Dici kan udah janji, nanti ulang tahun ketiga udah nggak nenen lagi ya. Jadi mulai hari ini anak mami yang keren, yang cantik, yang udah 3 tahun udah nggak nenen lagi." Dan tentu saja apa yang terjadi, anak gua nangis. But dia tahu bahwa emang itu adalah sebuah realita, kenyataan yang harus dia terima. For your information, anak udah ngerti ya tentang sebuah perjanjian yang sebelumnya 6 bulan sudah kita lakukan secara intens untuk terus dikomunikasikan. Well, as a mom, it's really hard for me tentunya, apalagi dia nangis ya kan. Ibu siapa sih yang tahan gitu dengan anaknya yang nangis? Tapi pada saat itu, at that moment, gue paham betul bahwa gue harus berhasil nih, anak gue juga harus berhasil. Dan gue tahan-tahanin untuk gak kasih dia nenen. Gue ingat banget dia nangis 3 atau 4 jam lebih tanpa berhenti. Kalau mami gak kuat, ya fail. Tapi gue sudah bilang, dan gue juga yakinkan pada diri sendiri bahwa ini pasti works, ini pasti berhasil gitu. Dan kalian bisa bayangin kan, di 3-4 jam itu dengerin anak lo nangis and you cannot do anything gitu, karena apapun yang lo katakan itu akan ya percuma aja. Tapi gue tetap tahan-tahanin sampai akhirnya dia capek dan ketiduran, capek nangis, tapi 3-4 jam. Akhirnya berhasil di hari yang pertama. Dan terus berjalan sampai di hari yang kedua, dan selanjutnya sampai sekarang. Aku sangat bersyukur banget karena akhirnya aku dan anakku bisa berhasil, kami sama-sama bisa berhasil untuk sama-sama melalui step berikutnya tentang menyapi anak. Dia juga sudah stop dengan ASI dan mulai bertumbuh kembang ke next berikutnya waktu itu. Dan gue juga bisa mempersiapkan diri setelah jadi busui apa ya, jadi gue juga bisa lebih prepare dengan jauh lebih baik. Nah, yang mau gue sharing di sini adalah bahwa ternyata bisa loh, ada cara lain loh yang menurut gue jauh lebih fun, meskipun pasti sangat menantang, yaitu tentang kita melakukan komunikasi kepada anak kita akan apa yang kita mau plankan bersama-sama dengan dia. Dalam hal ini tentang menyapih anak. Tentu gak mudah dan gak bisa juga disamain. Kita punya cara-cara yang berbeda, gak bisa disamain tentu saja. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu masukan ya buat mami-mami yang mungkin punya pemikiran yang sama dengan saya, yaitu melakukan skill komunikasi kepada anak sejak dini. Dan saran aku jangan dadakan ya, jangan sebulan sebelum disapi lo kasih tahu gitu. Tapi idealnya adalah 6 bulan lah, 6 bulan sebelumnya. Gak harus 3 tahun sih, ya kan, ibu-ibu kan ada juga ibu yang bekerja, ada
Tergantung kebijakan mami-mami semuanya, mau 6 bulan atau, tapi kayaknya kalau 6 bulan belum bisa diajak komunikasi ya kan. Mungkin 2 tahun atau 2,5 tahun atau 1,5 tahun. Well, cobalah sambil mengasah skill komunikasi kalian.